Halo guys, jumpa lagi bersama kami WebDevindo. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat halaman About Us. Oke, halaman yang akan kita buat adalah seperti ini desainnya. Desainnya ini cukup simple, ada banner dan ada teks di bawahnya. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code kita. Nah, di sini saya sudah running npm run dev. Nah, hasilnya bisa kita lihat di Google Chrome ini, seperti ini ya guys. Nah, ketika kita klik menu About, nah, sekarang kita sudah berada di halaman About. Cuma hasilnya isinya masih kosong. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah header dan footernya sudah muncul ya guys. Karena header dan footer ini kita masukkan dia ke dalam layout. Ya, buka app. Coba kita buka layout. Nah, untuk header, navbar dan footernya kita simpan di layout. Makanya dia muncul di setiap halaman. Ya. Oke, sekarang mari kita buat isi tengahnya. Untuk saat ini kita sudah punya folder about ya. Ini page JSX. Nah, ini dia yang perlu kita update. Seperti biasa, ini kita samakan dengan section yang mana kelasnya PY6. Coba kita intip dulu halaman page kita. Apakah dia menggunakan PY6 ya? Coba kita masuk ke halaman about. Di komponen ya, komponen home about. Nah, di sini PY16 ya. Oke, kita masuk lagi ke about PY16. Nah, di dalamnya supaya dia di tengah, kita buat sebuah kelas dengan nama container. Kemudian MX-nya auto supaya center kiri kanan. Kemudian padding-nya PX-nya 4. Ya, seperti ini. Dan padding ini ketika layarnya 2XL, PX-nya akan jadi 0. Nah, seperti ini. Pertama-tama kalau kita lihat desain Figma-nya, di sini ternyata ada banner full, jadi dia tidak berada di dalam kontainer. Oke, sekarang kita buat di sini banner page. Ya. Di dalam ini kita akan memasukkan sebuah image. Nah, untuk itu kita ekspor dulu image yang ada di about ini. Export. Ya. Karena ini ukurannya cukup besar, kita cukup mengekspornya satu kali saja. Kalau dua kali nanti ukurannya terlalu besar, guys. Oke, satu kali dan formatnya PNG. Coba kita ekspor. Nah, di sini dia berada di folder public. Bagaimana kalau kita simpan dia ke dalam about? Supaya lebih terstruktur aja. About, di sini banner. Nah, sekarang di sini kita akan panggil komponen image. Jangan lupa pilih yang di bawah yang diimport dari next image. Kemudian src-nya itu kita isi nanti, alt-nya kita kasih banner about. Lalu class name-nya wfull alias w-nya width-nya 100%. Oke, sekarang kita import nama image-nya. Mungkin banner aja. Banner dia berada di public. Setelah public ada about. Kemudian ada banner.png. Ya. Lalu di source-nya kita akan panggil banner. Coba kita lihat di browser. Nah, ini dia guys. Cuma ini terlalu ada jarak ya. Oke, seharusnya ini nggak ada jarak nih. Baik, ini kita keluarkan PY16-nya, kita hapus dulu. Jadi kita tidak butuh padding atas bawahnya di sini supaya bannernya mepet ke atas. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya cuma ini navbarnya 130 ya. Kalau kita lihat sekarang di sini 72. Sepertinya kita perlu menambahkan padding di sini ya guys untuk navbar kita. Coba kita masuk dulu ke navbar, komponen,
navbar. Ini kita close saja. Alright, PXPY nya 4 kita ganti jadi PY10. PY10 ini 40 pixel. Oke. Harusnya kelihatan lebih baik ini dari sebelumnya. Kita refresh. Nah, ini dia guys. Oke, di sini kelihatannya tidak masalah. Bagaimana kalau kita lihat dulu di home? Di home juga tidak ada masalah ya guys. Alright, coba kita masuk about. Tapi di sini kalau kita perhatikan di navbar ada garis merahnya guys. Oke. Untuk navbar kita akan bikin sebuah kondisi di sini. Di mana di sini kita sudah punya current page ya, use page name. Oke, di sini container. Nah, container ini kita mau kasih border bottom. Oke, tapi di sini kita perlu membuat pengkondisian atau logic di sini, guys. Oh. Oke, kalau current page-nya tidak sama dengan, sebentar dulu, kita mau lihat dulu current page ini dia return-nya apa ini. Coba kita log ya, log current page. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kalau kita berada di home, kita inspect dulu, kita masuk ke home. Nah, di sini munculnya slash saja. Oke. Jadi kalau current page-nya tidak sama dengan slash, maka di sini kita akan masukkan border bottom-nya. Sebentar ya. Tidak sama dengan slash berarti di sini nilai true-nya border B4, border red. Oke, red 600. Coba kita lihat dulu. Oke, 4 pixel. Kalau kita lihat di sini ketebalannya berapa ini bordernya? 5 pixel. Oke. Oke, kita masukkan di sini, coba langsung manual aja border B. Untuk B ini untuk bottom ya guys. Jadi di sini 5 pixel. Coba kita lihat. Di sini dia tidak muncul karena dia berada di home. Nah, kalau kita masuk di about, dia muncul guys. Cuma di sini dia full ya. Oke. Itu artinya kita tidak memasukkannya ke dalam container. Di sini kita tambahkan section. Lalu ini kita masukkan semua ke dalam section. Ya. Kemudian bordernya yang ada pengkondisian ini tadi kita pindahkan dia ke section. Section class name. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, sudah full ya guys. Bagaimana kalau dia di home? Di home dia tidak muncul, tapi kalau di about garis merahnya muncul. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini cukup simpel ya guys. Ini hanya ada about us dan teksnya. Oke, kita masuk ke sini. Container di dalam ini ada H2. About us, kelasnya title page. Title page, lalu di bawahnya ini kita bungkus dalam artikel saja. Di bawah ada beberapa paragraf teks. Wow. Kita akan masukkan dia ke dalam beberapa paragraf.
Oke, coba kita lihat. Nah, ini dia guys. Nah, di sini kita baru membutuhkan PY16 ya, supaya ada jarak atas bawahnya. PY16. Terus title page. Title page ini kita akan simpan dia ke dalam global CSS supaya nanti pada halaman-halaman yang lain kita masih bisa menggunakannya. Untuk itu kita masuk dulu ke global CSS. Kita masuk ke global CSS. Nah, di sini kita tambahkan title page, apply. Kita lihat dulu yang pertama itu sudah pasti text center ya. Text center, kemudian ukurannya. Coba kita lihat di sini ukurannya ini 600 font 645 ya. 45 dan 67 line height-nya. Oke, 45. Text 45 pixel. Leading 67 pixel. Margin bottomnya berapa? 24. Oke. MB 24 itu berapa? Ini 16 24 MB 6. Alright, coba kita lihat hasilnya. Iya, seperti ini. Cuma font weight-nya belum 600 ini. Kita tambahkan font weight-nya. Font weight itu kita nanti ambilnya di sini ya. Kita akan import lagi fontnya di sini. Kita akan kopikan dia dari halaman komponen home, ada about. Di sini kita menggunakan Popin ya. Kita tinggal import, kita kopikan aja nih semua. Kita masuk ke page about. Nah, di sini weight-nya 600. Ya. Oke, kemudian kita gunakan class name-nya Popins. Di about. Ini kita masukkan dia ke dalam tanda backtick ya. Popins dot class name. Nah, seperti itu. Coba kita lihat hasilnya. Iya, sudah boleh ya guys. Dan ini sepertinya sudah selesai ini. Coba kita cek dulu untuk responsifnya. Kita mulai dari mobile dulu. Nah, sekarang coba kita lihat di iPad mini, tablet ya. Kalau diputar horizontal, aman guys. Ya, sudah. Oke, demikian tutorial kali ini guys. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Kita akan membuat nantinya untuk halaman blog ya. Halaman blog dan single blognya. Ya, sekedar informasi bahwa ini nantinya untuk backend kita akan menggunakan WordPress ya guys. Jadi kita akan memanfaatkan WordPress API untuk backendnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share ya guys jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.